Kondisi perang, genosida hingga krisis kemanusiaan di Gaza memantik keprihatinan dan kemarahan publik di seluruh dunia. Tak terkecuali artis Ciki Fauzi. Anak dari Kang Fauzi ini lantas menyuarakan dukungan untuk Palestina. Berbagai aksi sudah ia lakukan, mulai dari menunjukkan dukungan dengan menggunakan platform media sosial. Mulai dari ikut aksi bela Palestina dan menginisiasi kampanye solidaritas untuk menghimpun donasi dalam bentuk uang untuk mendukung saudara di Gaza. Bawa beberapa jaket-jaket. Ciki juga mengadakan lelang karya fashion arts dari brandnya dan semua hasil lelang dialokasikan untuk Palestina melalui dompet duafa. Bahkan yang terakhir, Ciki mengikuti pelatihan berlayar menuju Gaza untuk Global Sumut Flotia, sebuah gerakan global misi kemanusiaan yang bertujuan menembus blokade laut Israel untuk membawa bantuan ke Gaza. Sebagai anak muda Indonesia, Ciki mengajak generasi muda untuk peduli dan terus memberikan tekanan moral dan membuka kesadaran dunia atas kondisi kemanusiaan di Gaza. Kembali bersama saya Tiffany Raitama di Talk is Fun. Masih tema Sumpah Pemuda, sosok-sosok pemuda yang hadir sekarang tidak hanya menggerakkan perubahan untuk lingkungan atau komunitas terdekat ya, atau mungkin di skala nasional tapi juga internasional. Bagaimana kita menaruh perhatian yang lebih terhadap isu-isu yang berkembang, khususnya isu kemanusiaan. Nah, tamu saya berikutnya pastinya adalah sosok anak muda yang berani bersuara dan juga peduli terhadap isu kemanusiaan, khususnya kalau kita berbicara mengenai Gaza. Sudah hadir bersama saya ada Ciki Fauzi. Ciki, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah datang. Ya, sama-sama dengan senang hati. Kalau kita lihat beberapa tahun belakang, paling tidak semenjak perang di Gaza berkecamuk ya. Genosida lebih tepatnya. Genosida ya. Kita selalu ingat salah satu mungkin sosok yang begitu kencang menyuarakan isu kemanusiaan di Gaza adalah Ciki. Waduh, salah, aku cuma cimit-cimit doang. tapi banyak lah ya yang dilakukan terhadap Gaza. Nah, tapi mungkin Ciki bisa kasih gambaran. Aku selalu bertanya, kita kan tidak secara letak geografis tidak berdekatan, tidak cukup dekat gitu kan, dengan bahasa yang berbeda. Tapi banyak sekali orang-orang Indonesia, salah satunya adalah Ciki, yang punya kedekatan khusus sehingga punya suara yang cukup lantang untuk menyuarakan isu kemanusiaan. Kenapa Gaza ini? Pertama tuh harus punya knowledge dulu ya buat bersuara. Dan kita harus tahu bahwa Indonesia tuh hutang konstitusi sama Palestina. Kita nggak boleh ngelupain ketika para diplomat muda, aku baca bukunya, aku cukup banyak baca buku terkait kemerdekaan Indonesia dan kolerasinya terhadap Palestina. Yang mendapatkan pengakuan secara de jure de facto itu adalah Sheikh Muhammad Amin Al-Husaini. Beliau itu mufti Masjidil Aqsa, disiarkan di radio Berlin terkait kemerdekaan Indonesia. Jadi waktu itu ada banyak, nggak banyak sih, beberapa diplomat muda Indonesia, ada Agus Salim, ada Abdurrahman Baswedan dan lain sebagainya. Aku baca catatan-catatan perjalanan mereka, bagaimana mereka dengan celana lusuh dan kemeja seadanya ke Kairo, lalu ketemu dengan para petinggi-petinggi Timur Tengah untuk bisa memberikan pengakuan terhadap kemerdekaan Indonesia sehingga sempurna secara de jure dan de facto. Itu Palestina yang memberikannya. Jadi maksudnya kita tuh hutang konstitusi. Bahkan ketika Palestina pun negaranya juga itu kan menuju Nakba ya, peristiwa Nakba yang besar-besaran dibakar lalu berdirinya entitas Israel. Ada seorang sosok namanya Muhammad Ali Taher, saudagar kaya Palestina yang akhirnya mengosongkan akunnya di Bank Arabia untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dan ada banyak lagi, ada banyak belakang sekali sejarah yang akhirnya membawa, kalau ditanya kedekatan itu ya. Kalau nggak mau ngomong terkait isu agama, ini isu terhadap hutang konstitusi. Ini orang-orang Indonesia apalagi yang pro-Zio ya, Zionis lokal nih harus tahu Indonesia tuh hutang konstitusi sama Palestina. Oke. Kita ngomongin bagaimana spiritnya anak muda yang aware dan peduli terhadap isu yang ada di Gaza, yang ada di Palestina. Ketika mungkin anak-anak muda lainnya ada juga yang memilih jalan yang lain gitu ya.
Tapi kenapa Ciki tergerak untuk di isu kemanusiaan ini? Oke, pertama karena aku juga pernah liputan program Muslim Travelers ya selama 5 tahun. Itu tuh benar-benar ngebuka mata aku terhadap apa yang terjadi di Gaza dan Palestina. Karena kita kalau liputan mencari jejak-jejak Muslim di negara-negara yang Muslimnya minoritas banget di Eropa, itu banyak dibantuin orang-orang Palestina. Seperti waktu aku liputan ke Serbia, Muslimnya kan dikit banget ya, banyaknya di Bosnia sekitar 60%-an. Di Serbia benar-benar dikit. Ada satu masjid, itu kita satu doang juga nemunya, Bayrakli Mosque di Belgrade, ibu kotanya. Ternyata menghidupi orang-orang Palestina, orang-orang Gaza yang masih ngalungin ini kunci rumahnya, dijadiin kalung. Ternyata itu adalah ketika peristiwa Nakba, mereka diusir secara massal dari desa-desa dan dibakar, lalu dibangun pemukiman ilegal Israel. Jadi aku sangat terpapar dengan Palestina karena waktu itu pernah nge-host program Muslim Travelers selama 5 tahun. Jadi ketika ada banyak series of pembantaian, bahkan sebelum 7 Oktober, itu aku nggak bisa diem. Makanya aku mulai bikin Palestine series di brand aku. Gitu. Awalnya satu produk doang, jaket. Lalu tiba-tiba, aduh nadinya di sini nih, karena emang mungkin background aku aktivisme, jadi ketika aku bikin brand, itu tuh ketika ada nafas aktivismenya aku gacor banget. Wah, gambar apa produksi semuanya. Lebih ngalir tujuannya gitu ya? adalah menduplikasi semangat aktivisme lewat pop culture, lewat produk. Gitu. Ketika pertama kali berangkat ke Gaza, bulan apa, Cik? Agustus ya. Agustus ya? Iya, aku ke Tunisia. Ke Tunisia, Dan, lewat... dan emang akhirnya tidak, wah itu banyak sekali dinamikanya ya setiap hari. Bahkan ada 2 kali pengeboman, sabotase, dan juga bureaucratic failure yang ternyata ya somehow... Itu kamu nggak takut? Kita selama ini kan, ya sebelum kamu menjadi kaki di sana kan kita melihatnya lewat media ya. Ya kan, apa yang terjadi di sana, suasananya seperti apa gitu. Aku lebih takut orang diem ketika kemanusiaannya udah mati. It scares me a lot. Kayak aku lebih takut ngelihat teman-teman aku abai, padahal mereka udah terbiasa melihat genosida live stream yang mereka saksikan di ponsel-ponsel pintar mereka. Makanya aku kasih dirimu jaket itu kayak apa, no one, aku lupa aku nulis apa, tapi intinya nggak ada siapapun manusia yang berhak untuk digenosida live stream, dan di mana manusia-manusia lain diam ngelihat itu semua. Aku lebih takut kemanusiaan itu hilang dan gimana orang tuh jadi nggak ada empati. kamu, Cik, pas kamu nyampe? Pas nyampe kemananya nih, Tunisia, ketemu dengan berbagai delegasi dari seluruh penjuru dunia. Oh, this is my place. Aku ketemu orang yang frekuensinya sama banget kayak aku. Kalau di Indonesia mungkin ya masih rada sepi-sepi ya. Tapi ketika di sana ketemu dengan orang-orang yang bahkan not even Muslim ya, memimpin gerakan ini. Kita sempat ketemu di dengan Greta, orang-orang di Gaza, maksudnya pengungsi? Enggak. Oh, kalau pengungsi aku ketemu di perbatasan di Yordania. Akhirnya aku terbang ke Yordania ketika aku nggak dapat berlayar ke Gaza dari Tunisia. Mungkin nanti kalau ditanya aku akan cerita terkait itu ya. Tapi kalau ketemu pengungsi Gaza, pengungsi Palestina udah sering banget sih di Yordania, di Camp Yofa, Camp Wikdat, dan camp-camp lainnya. Apa yang mereka ceritakan ke kamu? Gimana suasana mereka gitu? Banyak banget. Saking banyaknya sampai bingung. Tapi menurut aku, setiap anak, setiap orang yang berhasil keluar survival dari sana, itu punya cerita. Terakhir aku ketemu sama anak yang aku pernah lihat di sosmed. Jadi pas aku ngelihat di sosmed kayak mungkin NGO luar gitu ya, namanya Maria. Wah, mukanya ada titik-titik kena serpihan bom. Matanya juga udah nggak bisa ngelihat. Terus aku ketemu gitu tiba-tiba bukan tiba-tiba, jadi teman aku lagi ngurus mau ngasih kasur buat Maria. Terus aku ya udah randomly ikut aja, terus kayak ini aku pernah lihat ini di explore aku, dan aku repost gitu di story aku. Dan ini benar-benar anak yang sama? Ada anak yang sama, namanya Maria, dibawa sama pamannya gitu. Jadi dapat pengobatan di rumah sakit Yordania karena terpapar kanker gitu. Nah, iya, jadi kayak terus aku tanya kisahnya, aku nggak bisa bahasa Arab kan, jadi teman-teman aku yang emang biasa ngurus pengungsi Gaza itu translate.
oh ya Allah, orang tuanya udah syahid, terus Maria ini diselamatkan sama pamannya yang part of resistance group gitu dan lain sebagainya. Jadi kayak wow banget sih kisah perjuangan mereka dan bagaimana itu anak tetap bisa ada positivity-nya. Wah, keren banget. Oke. Dan wah, tangguh sih. Dan mereka tuh ya, anak-anak Gaza, bahkan juga yang udah berumur, kalau cerita tuh selalu alhamdulillah gitu. Itu dengan kondisi mereka yang jadi the real hero itu adalah orang-orang Gaza sih menurut aku. Oke. Masya Allah. Karena tadi Ciki udah singgung ya. Aku soalnya juga ngikutin perkembangan Ciki, salah satunya melalui brandnya ya dia bikin dan hampir sebagian besar memang menempelkan isu Palestine yang ada di sini. Akhirnya jadi sebagian besar, padahal sebenarnya ada series iya lain. Kan, ini adalah salah satu jaket yang dikasih waktu Ciki, kayak tulisannya nobody should have to live stream the death of their loved ones to prove that they deserve to live. Ya kan? Deserve to ini live. relate banget sama jurnalis yang, aduh aku ngefans banget namanya Saleh. Jadi ada seorang jurnalis, beliau dibunuh bahkan ketika ceasefire kemarin. Saleh Al-Javarawi. Itu aku nggak bisa masuk akal ya. Lagi ceasefire loh, padahal di mana hukum internasional ketika berkenaan dengan Gaza dan Palestina? Bahkan teman-teman aku yang berlayar itu diintercept di perairan internasional. Ketika udah masuk di pantai Gaza juga diintercept, diculik sama Israel. Di mana hukum internasional? Nggak berlaku ya buat Israel. Oh gitu, segitu lemahnya kita di mata mereka. Itu kayak nggak habis pikir. Care of mind ya. Oke. Ngelihat karena concern Ciki adalah isu kemanusiaan, apa yang terjadi genocide yang ada di Gaza. Banyak anak-anak muda sekarang yang mungkin aku pikir juga punya perasaan yang sama, punya bentuk kepedulian yang sama, tapi mungkin belum punya kesempatan yang lebih seperti Ciki gitu ya, dan juga beberapa teman lainnya terhadap apa yang terjadi di Gaza, yang terjadi di Palestina. Nah, apa kemudian mungkin message yang mau Ciki sampaikan ke teman-teman di luar, anak-anak muda gitu ya? Kenapa kita harus peduli dengan Gaza? Dan selain Gaza pun, kenapa anak-anak muda harus punya standing position, harus punya keberanian suara yang lantang untuk isu-isu yang terjadi gitu. Ini terjadi ke mereka, ini bisa loh terjadi ke kita kalau kita diam aja. Menurut aku ya, dan kayak kenapa mungkin akhirnya aku jadi bisa dapat banyak kesempatan, karena ya mungkin ini perjuangan yang udah lama aku perjuangkan. Dan kita akan dipertemukan dengan apa-apa yang kita cari, apa-apa yang kita usahakan, akhirnya bertemu dengan orang-orang yang satu frekuensi. Dan sebenarnya ini adalah salah satu isu yang mungkin aku ngomong ini dari sisi Islam ya, karena aku Muslim, tapi ini relate juga sebenarnya ke situasi Indonesia sekarang yang dimana IQ-nya juga sekitar 70-an ya ternyata rata-ratanya. Jadi sekarang nih kondisinya adalah the ummah of reading is not reading. Kita kan the ummah of ikro ya, tapi kita tuh kurang belajar, kita kurang educate ourselves. Jadi itu kelemahan kita. Jadi kita juga harus menguatkan terkait basis-basis keilmuan kalau kita mau bergerak atas dasar kemanusiaan dan berkenaan dengan aktivisme. Jadi harus banyak baca, harus banyak belajar, harus banyak berinteraksi, karena interaksi itu melahirkan aksi-aksi nyata. Dan Ciki akan terus ada di posisi yang sama kayaknya untuk sih, isu Gaza? Kayaknya kalau aku udah semakin banyak terpapar dengan kenyataan ini dan memilih diem, aduh. Kamu sebagai anak muda kita masih punya harapan untuk Gaza? I will keep fighting dengan orang-orang yang emang satu frekuensi ya. Kalau yang nggak peduli dan melemahkan perjuangan, bodo amat gitu. Karena kita ada standing position yang jelas gitu ya, firm. Ya akan terus sih Gaza dan Palestina ya. Tujuannya sih the whole Palestina itu merdeka. Karena sekarang nih ibaratnya, wah kalau masih ada Israel itu penjajahan masih terus ada. Coba aja ke Yerusalem ngelihat itu penjajahannya real seperti apa. Mereka terus menganeksasi besar-besaran West Bank. Bahkan ketika ceasefire itu dikumandangkan,
ya masih ada terjadi pembunuhan terhadap Saleh Al-Jabarawi, salah satu jurnalis yang aku look up banget, sedih banget ngeliatnya. Masih ada bentrok antara petani-petani zaitun yang terus-terusan dianeksasi sama mereka IOF itu. Jadi nggak di West Bank, not even ada Hamas. Iya. Tapi itu penjajahannya real. Kita tentunya berharap yang terbaik, kita masih optimistis bahwa akan ada perubahan, tidak ada lagi tontonan seperti yang kita lihat sekarang, ya. Teruslah berjuang untuk isu-isu kemanusiaan, teruslah menginspirasi, khususnya mungkin untuk anak-anak muda di luar sana yang juga. Tujuannya bukan inspirasi sih, ini bare minimum sebagai manusia. Aku tuh nggak pernah tujuan buat menginspirasi atau apa gitu ya, dilulukan. Aku tuh justru menghindar dan takut ujub. Tapi aku tuh pengen orang tuh lebih pakai empati dalam bergerak. Ini bare minimum sebagai manusia loh. Keep on fighting. Yeah, I will. And thank you for coming. Thank Terima you kasih too. sekali lagi Ciki, sukses untuk brandnya, Amin, ya insya Allah. kan, dan sehat selalu tentunya. Terima Iya, kasih sudah sama-sama. datang di Talk is Fun kali ini. Sama-sama. Selain Ciki, kalau Ciki tadi mungkin untuk yang lebih relate ya, anak muda yang peduli dengan isu kemanusiaan di Gaza. Nah, usai jeda berikut ini saya juga akan kedatangan ada satu tamu, tentunya juga masih anak muda yang punya kepedulian besar terhadap para pengidap skizofrenia. Sesaat lagi tetaplah di Talk is Fun. Tapi menyanyi itu buatku membangun kemanusiaan dan membangun interaksi sosial yang udah lama keputus karena mereka mengalami masalah kejiwaan.